Kakak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sambodo Official? Kali ini saya ada di pertanian hidroponik yang ada di kawasan Tanjung Balai Karimun. Seperti yang kita lihat, seperti ini. Hidroponik itu tanaman yang dia hidup dengan media air. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih cara merawat tanaman hidroponik, kemudian kendalanya apa, dan bagaimana cara pemasarannya. Oke, sebentar lagi saya akan perkenalkan kepada Mas Agus sebagai owner H2O Hidroponik. Apa kabar Mas Agus? Oh baik, alhamdulillah. Sehat Iya, mas? sehat, alhamdulillah. Ini saya lihat kok ada apa namanya ini, Mas? Terhampar hijau, enak dilihat sore-sore atau pagi-pagi. Ini apa? Bisa diterangkan sama Oh saya, Mas? begini Mas Eko. Di sini kita perkenalkan nih salah satu pertanian, dalam arti ada beberapa jenis pertanian Mas Eko ya. Ini menggunakan media air namanya hidroponik. Mungkin teman-teman hidroponiker udah tahu juga seperti apa hidroponik. Yang artinya menggunakan media air yang dimana tanaman itu bisa berkembang biak dengan menggunakan media air dan beberapa nutrisi sehingga dia bisa ya perkembangannya seperti ini. Mas Agus, Iya. sebelum lanjut ke berikutnya Mas Agus, motivasinya apa sih buat tanaman ini? Motivasinya? Sebenarnya gini mas, motivasi itu terpulang dari hobi pertama. Oh, Hobi. Saya memang awalnya hobi bercocok tanam. Dari suka nanam-nanam apa semua kan, nanam dari bunga apa semua. Awal dari situ mas. Jadi setelah melihat beberapa ya di media sosial, oh hidroponik kok mungkin bisa dicoba lah di Karimun dengan memungkinkan istilahnya alat-alatnya apa memungkinkan. Jadi ya itulah satu mas, dan istilahnya kita harus lihat juga pemasarannya bagaimana. Nah, alat-alat nih Mas, ngomongin masalah alat-alat nih yang diperlukan pada saat kita mau membudidayakan tanaman hidroponik, itu apa aja sih alat-alat? Sebenarnya Mas ada beberapa macam ini. Kalau alat ini kan harus seperti apa? Kita punya modal pertama ya. Modal kita mau pasti. pakai apa sih kan? Sesuai dengan modal. Semisal kalau model ini kan istilahnya pakai pipa paralon nih. Ada beberapa jenis. Istilahnya dari start awal ada istilahnya pembibitan, peremajaan, dan istilahnya produksi. Produksi itu udah siap tanam, start langsung dia produksi dan siap jual. Jadi yang pertama pembibitan, peremajaan, saya produksi. Ya. Habis dari produksi, habis itu sistem sortir untuk panen. Istilahnya kan sebelum kita panen kita sortir dulu mas. Mana kira-kira yang layak untuk pasar, mana istilahnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi itu kita sortir. Istilahnya dia tuh puisi gitu loh mas. Ini ada pestisidanya nggak mas? Kalau ini sebenarnya begini mas, sifat dari tanaman itu seperti tubuh manusia juga ya. Kita ada memerlukan nitrogen, karbon dioksida, juga tanaman mas. Istilahnya pestisida itu ada beberapa macam. Pestisida yang istilahnya ramah lingkungan dan ada yang istilahnya bisa ada toleransinya. Jadi kita sudah pakai nutrisi AB-mix. Mungkin teman-teman hidroponik udah tahu lah apa itu AB-mix untuk istilahnya untuk nutrisinya. Di dalam AB-mix itu ada komponennya yang komponen A dan B. Itu masing-masing ada detailnya mas. Mungkin teman-teman udah tahu lah seperti apa, baik juga yang di konvensional itu yang tanah sama. Jadi dibagi-bagi ya? Dibagi-bagi mas. Yang A itu ada kontennya istilahnya tergantung kalsium, fosfor dan semua segalanya itu ada. Jadi supaya nanti daripada panjang lebar ya itulah istilahnya ada beberapa seperti kita juga. Kita hidup membutuhkan seperti nutrisi dan sebagainya. Oke. Nah penjualannya mas. Sebelum ke penjualan, perawatan. Begini mas, perawatannya dari kecil, kita istilahnya sesuatu itu dari proses ya. Dari kita pembenihan itu satu persatu yang benih. Contoh benih ini namanya ini apa namanya? Ini namanya pokcoy atau sawi jepun istilahnya. Sawi jepun. Iya. Yang sudah dikonsumsi di pasaran itu yang untuk
di perhotelan juga bisa. Bisa. Jadi sawi Jepun. Iya, Kita di sini ada beberapa tanaman sayuran. Ini kayak apa? Ada selada, ada sawi keriting dan sawi manis. Kenapa ada beberapa macam, Mas? Itu istilahnya kita menanam itu harus bisa permintaan nih. Pasar mintanya apa sih? Jangan kita nggak sembarangan nanam. Jadi kalau cuma sembarangan nanam nanti ikin mau jual di mana kan bingung nih. Jadi market membutuhnya apa? Jadi kebetulan sebelum saya ya kita motivasi juga. Sebelum kita buka ini kita jalan-jalan ke pasar lah. Sambil menemani belanja istri tiap Sabtu itu kan. Apa sih dibutuhin? Jadi Mas bisa begini, bisa nanam. Oh bisa. Nah, baru kita termotivasi untuk itu, Mas. Nah, ini Mas. Panennya itu seminggu sekali atau sehari sekali atau bagaimana? Nah, jadi tadi kan belum diputus, Mas. Masalah perawatan sebenarnya sama dari kecil besar tuh, dari hama, semua tanaman tuh ada hama, Mas. Hamanya? Hamanya ada. Hamanya tuh contoh kayak ulat ada, terus kayak kupu-kupu, kayak belalang tuh ada. Semua namanya hama kita ekosistem itu kan ada saling makan gitu kan. Jadi hama tuh tetap ada. Jadi cuma kita untuk mengantisipasi kita menggunakan pestisida, Mas. Cukup dengan menggunakan bawang putih. Oh, jadi pemirsa itulah teman-teman yang pengen usaha atau budidaya hidroponik itu kuncinya bawang putih ya, Mas ya? Iya, Mas. Karena di situ baru tahu saya ternyata, Bro. Terus jadi bawang putih itu samping aman, ya kita gini, Mas. Kalau saya punya prinsip istilahnya hewan pun punya mau makan juga, nggak mungkin mau kita matiin dia. Logika sampean ya kan. Kalau sebenarnya satu siklusnya mati, ya, dia mau cari makan di mana? Sehingga kita mencegah untuk meminimal supaya mereka nggak terlalu banyak makan. Nah, jadi kita sama-sama cari makan nih makhluk Allah ini kan harus memang benar-benar makan kan, Mas. Nah ini sebenarnya kalau langsung dimakan pun rasanya bagaimana? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Coba sampean makan. Ya. Saya coba satu ya, boleh ya? Coba satu boleh, Mas. Oke, kita tes pemirsa rasanya kayak gimana sih? Nah, pokcoy H2 apa? H2O hidroponik ya. Hidroponik. Coba tak coba dulu. Gimana rasanya, Mas? Seger ya? Loh, makanya nggak ada pahit, nggak ada apa, rasanya top. Ya, salah satu customer kita, ibu-ibu rumah tangga itu, dia malah ini nggak direbus, Mas, dicemplungin direbus bener aja, langsung dimakan. Ada juga yang masih mentah. Oh. Jadi ada ibu-ibu istilahnya di sekeliling sini nih yang boleh sambil kita jalan aja. Boleh Mas. Ayo, jadi sambil lihat, jadi sambil jalan. Ibu-ibu tuh datang, istilahnya makan, rasanya beda. Tapi emang nggak pahit loh. Yo, itu makanya, Mas. Ada beberapa macam istilahnya tanaman itu yang istilahnya kalau yang bukan kita membeda-bedakan ya. Istilahnya ada juga yang pahit, ada yang enggak. Alhamdulillah kita punya tanaman bisa dirasakan orang-orang ya enggak pahit lah. Pahit ya. Karena kita sering ya kebutuhan juga kita suka makan sayur juga, Mas. Nah, di situ gitu. Memang sayur itu sangat penting sekali untuk kebutuhan tubuh kita, pemirsa. Jadi kayak modelnya ini adalah pokcoy, kemudian ada sawi keriting, terus ada lagi sawi manis. Itu biasanya kalau sawi manis itu untuk mas-mas bakso, ada sawi bangkok juga untuk mas-mas bakso mie ayam. Gitu ya. Jadi mereka pada datang. Minta ya istilahnya kebutuhan mereka sih nggak banyak, tapi tetap kita layani mereka, Mas. Iya. Jadi apapun istilahnya kebutuhan mereka kita layani. Tuh. Oke, Mas. Nah, terakhir pemasaran dalam 1 minggu itu panennya berapa kali? Begini, Mas, kalau untuk sistem panennya itu apabila tanaman itu sudah cukup umur seperti kayak pokcoy ini ya, ini istilahnya dari hari setelah semai, itu namanya HSS hari setelah semai, itu dari HSS hari setelah semai. Oke. Habis itu menjelang itu hari setelah tanam, namanya HST hari setelah tanam itu tanam di sini. Terus tanam kan, ini paling tidak maksimal umur 30 hari, paling cepat 45 hari udah bisa panen. Gitu. Jadi berarti panennya sekaligus, tapi enggak juga. Mas Agus punya ini umur berapa gitu ya? Itu dia, Mas. Uniknya juga tumbuhan ini kalau besar dia nggak barengan juga. Ada yang tumbuhnya ya biasa lah, Mas. Masing-masing tumbuhan ini penyerapan nutrisi kan beda-beda nih. Ada yang cepat, jadi ada yang besar. Contoh seperti ini nih, sawi manis paling cepat nih. Nah, itu udah besar. Jadi kalau udah 35 hari itu kalau sistem panennya, kalau udah istilahnya udah 45 hari, jadi kalau panen kebutuhan pasarnya, Mas. Misalnya dia
Kalau sekarang sebenarnya sih ya masa pandemi sebelum pandemi ini ada perbedaan juga sih. Oh. Jadi Ngaruh ada- juga berarti ya? Ada pengaruh mas. Itu Tapi dia. nggak apa-apa, terus Ya mudah-mudahan berjuang. pandemi cepat berlalu. Cepat berlalu. Jadi ada apa? Perubahan yang signifikan untuk kebutuhannya. Mm-mm. Ya mungkin sampai kalau bisa ke pasar ya juga lah. Mm-mm. Pedagang-pedagang juga mulai istilahnya ya bukan ngeluh ya Pak Iya, buat ini memang iya, bencana ya, iya. apa musibah ya kan. Musibah, bareng-bareng. Jadi kalau istilahnya kebutuhan pasar itu sebenarnya kalau dia mau Mm-mm. dia target untuk satu jenis sayuran ini satu hari kalau bisa sekitar 10 minimal 10 kilo setiap hari. Setiap hari ya. Ini kebetulan ya kenapa saya istilahnya kita bukan apa menambah namanya greenhouse mas ya. Greenhouse. Ini kan Ah, ah. menambah 1-2 istilahnya untuk mencukupi itu pun sampai sekarang kita belum bisa mencukupi. Berarti kebutuhannya memang di Tanjung Balai itu lumayan banyak ya? Lumayan, alhamdulillah lumayan. Iya, iya. Jadi ini baru saya istilahnya baru satu customer. Mm-mm. Jadi kalau bisa setiap hari dia belum ya kita saya selengin mas 2 hari sekali panen sekali panen. Jadi kalau pocong itu sekali panen bisa kebutuhan mas bisa nggak kalau hari-hari biasa seperti Senin sampai Jumat itu beda mas. Kebutuhannya misal 15 kilo cuma. Iya. Nanti hari Sabtu Minggu di boom tuh. Ah, ah. Mau 30 kilo satu kali panen. Bisa iya, nggak? iya, iya, Nah, iya. itulah yang tanda tanya PR salah satu motivasi kita juga Mm-mm. gimana sih bisa mencukupi pasar. Iya, iya, Sebenarnya banyak juga sih hidroponik yang di Karimun ini banyak. Banyak ya. Jadi ya sama-sama saling apa? Kita mau protes untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ini. Oke, oke. Itu sih mas. Iya, iya, iya. Tuh. Mas Agus, Dalam. ini mantep sekali usahanya. Aslinya sebenarnya bekerja kan? Bekerja mas, Oh, swasta. Bekerja di perusahaan swasta. Swasta. Oke, jadi nyambi-nyambi bisnis apa namanya hidroponik. Hidroponik. Alhamdulillah ada pasar, Ada bisa pasar. nambah-nambah, bukan nambah-nambah, alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Oke, begitu pemirsa. Intinya gini mas Ah, Eko. intinya maaf, biar, saya biar, potong. biar. Istilahnya kita ini kan ibarat kata rezeki kan mudah bisa berkah. Mm-mm. Dalam arti berkah itu bukan kuantiti mas ya. Iya. Berkah bisa bermanfaat bagi sekelilingnya. Betul. Dan itu loh yang salah mutunya itu. Jos tenan nih. Ah. Coba ditunjukin dulu hidroponik Nah, ini Indonesia. hidroponik Indonesia, Mas. Jos. Selalu optimis. Oke. Dalam kondisi apapun ya. Iya. Itu aja Mas Eko ya. Matur nuwun udah diberikan kesempatan untuk sampai di sini lihat-lihat ngobrol walaupun di situasi pandemi tetapi kita masih tetap menggunakan protokol Siap. kesehatan. Ya. Gitu. Matur nuwun sangat Nggih, ya Mas. sami-sami, Mas. Agus. Nggih. Nanti lain kali kalau misalkan ada teman-teman yang pengen diskusi ataupun pengen Siap. beli atau pengen mencicipi boleh datang kemana sih Mas? Boleh datang ke H2O Hydrofarm. Alamatnya di Jalan Budi Dharma, Teluk Air, Kecamatan Karimun. Langsung aja ke tempatnya. Oh, dengan Mas Agus. Dengan Mas Agus. Bisa sama juga ada istri saya juga. Misalnya kalau misalnya nggak ada, langsung metik di kebunnya bisa. Oh, Mau pilih langsung mas. Iya. Jadi mau pilih yang mau dia gimana, monggo langsung silakan. Oke, wah, Ah, jos gitu. itu, jos pokoknya. Oke, begitu aja Mas Agus. Siap mas. Matur nuwun sangat. Sami-sami mas. Oke. Makasih juga udah disambangin. Sip. Mudah-mudahan sama-sama sukses. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.